Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rotanul Rashid dari kelas Hukum D. Menjelaskan beberapa poin-poin. Yang pertama itu pengertian hukum, yang kedua kaidah-kaidah hukum, yang ketiga sumber-sumber hukum, yang keempat pendekatan hukum, yang kelima tujuan hukum, yang keenam sistem hukum, yang ketujuh klasifikasi hukum, dan yang terakhir kekuasaan kehakiman. Pengertian hukum menurut para ahli oleh Van Apeldoorn, beliau mengemukakan hukum adalah gejala sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka hukum merupakan suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, adat istiadat, dan juga kebiasaan. Menurut Van Kant, hukum adalah serumpun peraturan yang ada dalam masyarakat yang mengatur orang dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Pendapat yang ketiga oleh Thomas Hobbes, hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksa peraturannya kepada orang. Yang keempat, Belfort mengemukakan bahwa hukum adalah yang berlaku di masyarakat, yang dibuat oleh masyarakat dengan kekuasaan yang ada pada masyarakat. Yang selanjutnya kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama kaidah kesopanan, yang kedua kaidah kesusilaan, yang ketiga kaidah hukum, dan yang keempat kaidah agama. Selanjutnya sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum ada 6. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disebut Konstitusi Negara. Dan yang kedua hukum adat atau kebiasaan. Ketiga traktat atau perjanjian internasional. Keempat jurisprudensi. Kelima doktrin. Keenam hukum agama. Ada 3 pendekatan hukum yang terdiri dari pendekatan normatif, pendekatan empiris, dan pendekatan filosofis. Yang pertama itu pendekatan normatif adalah memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang mencakup asas, norma, dan aturan. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Oke. Yang kedua, pendekatan empiris atau sosiologis, memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu realita. Pendekatan empiris ini adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat diwawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung atau penelitian. Oke, selanjutnya poin yang ke sekian kalinya. Yaitu poin tujuan hukum. Ada 2 tujuan hukum. Yang pertama tujuan konvensional, dan yang kedua tujuan modern. Tujuan konvensional terbagi menjadi 3. Yang pertama ajaran etis. Ajaran etis semata-mata tujuannya untuk keadilan, mewujudkan keadilan adil, bermanfaat, relatif,
Adil tidak harus sama rata, sama besar. Adil itu profesional dan proporsional. Dan yang kedua itu ajaran katolistis. Ajaran ini semata-mata hanya memberikan kemanfaatan hukum itu sendiri. Dan yang ketiga itu ajaran normatif. Ajaran ini semata-mata hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Jika ada yang melanggar, pasti diproses atau dikenai sanksi yang sudah ditetapkan. Sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum. Dalam hukum ini, aturan permainan hakim adalah memeriksa dan memutus perkara di pengadilan. Yang kedua, berdasarkan saat berlakunya hukum. Ius constitutum ialah hukum yang berlaku sekarang dan telah diterapkan. Sering juga disebut hukum Kosiluf atau hukum yang berlaku sekarang di suatu negara. Ius constituendum, hukum yang masih yang masih harus diterapkan atau yang akan datang atau yang dicita-citakan. Ketiga, berdasarkan daya kerja. Memaksa, hukum yang dalam keadaan konkret yang tidak dapat dikesampingkan yang dibuat oleh para pihak yang berarti kaidah hukumnya bersifat mengikat dan memaksa, tidak diberi wewenang lain selain apa yang dilakukan undang-undang. Melengkapi, hukum dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat para pihak. Dan yang terakhir atau yang keempat, berdasarkan wujud dan bentuk. Hukum yang tidak tertuang dalam hukum kebiasaan atau adat. Hukum tertulis ialah hukum yang dituangkan dalam perundang-undangan. Dan yang kelima, berdasarkan wilayah berlakunya. Hukum nasional, hukum yang melekat pada negara tertentu. Hukum internasional, hukum yang mengatur batas negara. Oke, poin yang terakhir, kekuasaan kehakiman. 1. Mahkamah Agung, tugas dan wewenang MA, memeriksa dan memutus. A. Permohonan kasasi. B. Sengketa tentang kewenangan mengadili. C. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, lingkungan peradilan. A. Peradilan umum. B. Peradilan agama. C. Peradilan militer. C. Peradilan militer. D. Peradilan tata negara. Sekian dari pemaparan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.